Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto masih membahas tentang statistik invariant, yaitu distribusi penarikan sampel tanpa pemulihan. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan populasi dan sampel ya. Kita lihat populasi adalah himpunan semua objek yang diamati atau diteliti ya. Oke. Kemudian sampel adalah himpunan sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti. Kemungkinan pengertiannya seperti itu. Oke. Kemudian lambang populasi dan sampel kita lihat ini harus kita bedakan ya supaya nanti kita tidak bingung dalam perhitungan. Ini rata-rata lambangnya seperti ini. Kalau sampel ini pakai X rata-rata, simpangan baku lambangnya seperti ini. Ini pakai X rata-rata ya, banyaknya anggota. Populasi itu adalah N besar, ini ya N kecil. Ini harus dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke penarikan sampel tanpa pemulihan. Kita lihat teoremanya ya. Jika semua kemungkinan sampel acak berukuran N diambil tanpa pemulihan dari populasi terhingga berukuran N yang mempunyai rata-rata ini, rata-rata populasi dan simpangan baku populasi ini seperti ini, maka distribusi penarikan sampel bagi rata-rata akan menghampiri distribusi normal dengan rata-rata sampel itu ini ya, itu sama dengan rata-rata populasi dan simpangan bakunya kita tentukan dengan cara seperti ini. Simpangan baku sampel itu adalah sama dengan simpangan baku populasi dibagi dengan banyaknya akar dari banyaknya sampel, kemudian ini banyaknya populasi dikurangi dengan banyaknya sampel dibagi banyaknya populasi dikurangi 1 menjadi seperti ini. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang lanjut ya ke contoh yang pertama. Jika angka-angka 0, 1, 2, dan 3 itu diambil sampel terdiri dari dua angka tanpa pemulihan, maka tentukan tabel kemungkinan penarikan sampel dan rata-ratanya. Kita buat seperti ini tanpa pemulihan ya, ingat ya, berarti ini adalah 0, tidak 0 lagi karena 0-nya sudah tidak dikembalikan lagi, maka berarti 0,1 ya, rata-ratanya adalah ini 0 tambah 1 per 2 adalah 0,5 atau setengah, dan 0,2 rata-ratanya adalah 1, 0,3 itu 1 setengah, 1,0 itu 0,5, 1,2 itu rata-ratanya adalah 1 setengah ya, kemudian 1,3 itu 2, 2,01, 2,1 itu 1 setengah, 2,3 itu rata-ratanya adalah 2,5, kemudian 3,0 rata-ratanya 1,5, 3,1 rata-ratanya 2, dan ini 3,2 ini rata-ratanya 2,5 ya. Ini adalah tabel kemungkinan penarikan sampel dan rata-ratanya ya, ini adalah sebanyak 12. Oke. Kemudian distribusi peluang penarikan sampel bagi ini X rata-rata ini ya. Kita mulai dengan 0,5 di sini. Berarti banyaknya adalah 2, ini 0,5, di sini 0,5, maka peluangnya adalah 2 per 12. Kemudian 1 ini juga ada 2 kali muncul, berarti 2 per 12 juga. Kemudian 1 setengah ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini, jadi 4 per 12. Kemudian 2, ini 2 itu ada 2 ya, 2, ini 2 per 12. Kemudian 2 setengah itu juga ada 2 ya, ini 2 setengah, 2 setengah. Ini adalah 2 per 12 menjadi seperti ini. Oke ya, ini adalah distribusi penarikan sampel bagi rata-rata, ini X rata-rata ya. Oke. Kemudian kita tentukan juga ini rata-rata populasinya, kemudian simpangan baku populasi, dan ini adalah simpangan baku sampelnya ya. Tapi Pak Toto matikan dulu kameranya karena tempatnya tidak cukup gitu ya. Oke, sekarang lanjut ya. Pak Guru Toto sudah matikan kameranya. Kita akan menentukan ini rata-rata populasinya ya. Kita lihat ini rata-rata populasi sama dengan ini, berarti 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 4 itu didapat 1 setengah. Kemudian kita cari simpangan bakunya ini. Akar dari ini 0 dikurangi 1 setengah kuadrat ditambah 1 ini ya. 1 dikurangi 1 setengah kuadrat ditambah 2 dikurangi 1 setengah kuadrat
tambah 3 dikurangi 1,5 kuadrat bagi 4 itu hasilnya adalah akar 5 per 2 ya, menjadi seperti ini, gampang ya. Oke, kemudian kita cari adalah simpangan baku sampelnya ya. Kita lihat ini simpangan baku sampelnya itu kita tentukan dengan cara seperti ini. Ini simpangan baku populasi dibagi dengan akar dari banyaknya sampel dikalikan dengan banyaknya populasi dikurangi banyaknya sampel dibagi dengan banyaknya sampel dikurangi 1 menjadi seperti ini ya. Ini akar 5 per 2 dibagi akar n-nya tadi adalah n-nya adalah akar ini ya, akar ini n-nya 2 nih, diambil 2 angka tanpa pemulihan, kemudian ini 4 dikurangi 2 per 4 dikurangi 1 atau dihitung saja nih hasilnya adalah akar dari 10 per 6 menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat ini tabel berikut memperlihatkan 100 responden sebagai populasi. Ini tabelnya ya, datanya. Kemudian diambil sampel acak berukuran 36, ini N kecilnya. Tanpa pemulihan, ingat, maka tentukan yang pertama itu adalah rata-rata dan simpangan baku populasi. Kita buat tabelnya ini adalah, kita jumlahkan dulu ini, frekuensinya adalah 100 ya jumlahnya. Kemudian kita cari DI, ini DI kuadrat. Kita mulai dari 0 di sini, kemudian min 1, min 2, min 3 ya. Ini 1, 2, 3, oke. Kemudian di sini adalah dikuadratkan berarti 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 ya, oke. Kemudian kita cari FI DI ini dikalikan, ini FI DI ya, biasa saja ini, oke. Kalikan, ini dikalikan, kemudian FI kali DI kuadrat ini 27 di sini ya, menjadi seperti ini, 10 kali 4, 23 kali 1, di sini 20 kali 1, 12 kali 4, ini adalah 2 kali 9 ya, 18, kita jumlahkan di sini, jumlahnya minus 2, yang di sini adalah jumlahnya adalah 176, oke ya. Kemudian kita cari rata-rata populasinya menggunakan ini aturannya, RS ini adalah XI dengan frekuensi terbesar, ini 7 nanti, 7 ditambah ini minus 2 per 100 per sama dengan 6,98 menjadi seperti ini. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian kita cari simpangan baku, tetapi kamera Pak Guru Toto matikan lagi karena tidak cukup tempatnya ya. Oke ya, baik. Oke, sekarang kita lanjut ya, menentukan simpangan baku populasi. Kita lihat ini ya aturannya, kemudian ini kita masukkan angkanya, ini ya, menjadi seperti ini, oke. Kemudian dihitung saja, nanti hasilnya adalah 1,33, paham ya, bisa dimengerti ya, oke. Sekarang lanjut menentukan rata-rata dan simpangan baku penarikan sampel ya, kita lihat ini, rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi, ini sama, ini 6,98 ya. Oke, kemudian simpangan baku sampel itu menggunakan aturan ini ya, tanpa pemulihan ini kita masukkan saja, ini simpangan baku populasi adalah 1,33 per akar dari 36 ini, kemudian ini adalah 100 dikurangi 36 per 100 min 1, kemudian dihitung saja, ini hasilnya adalah 0,14. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Kita lihat tabel berikut memperlihatkan 100 responden sebagai populasi. Ini soalnya sama dengan contoh yang kedua tadi ya. Tetapi pertanyaannya adalah ini, jika diambil sampel acak berukuran 36 tanpa pemulihan, maka tentukan peluang nilai rata-rata penarikan sampel lebih dari 7,2. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ini berarti ditanya peluang X-nya lebih besar dari 7,2. Ini kita rubah dulu ke dalam set ya. Ini aturannya, ini nanti X-nya adalah 36 dikurangi, ini adalah rata-rata sampel, ini simpangan baku sampel ya. Ini simpangan ini rata-rata sampelnya itu sama dengan rata-rata populasi ya. Kita lihat ini dari contoh 2 sudah didapat ini. Rata-rata sampelnya adalah 6,98, ini sama dengan rata-rata
populasi, kemudian simpangan baku sampel itu 0,14 kita masukkan di sini ya, menjadi sama dengan 1,57 ya. Oke, kemudian jadi yang ditanyakan sekarang adalah PZ lebih besar dari 1,57, itu adalah kita sudah mencari ya bahwa ini PZ lebih besar dari 1,57, ini kita lihat dari tabel Z ya. Oke, ini 0,5 dikurangi 0,4416 itu menjadi 0,054, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.